Patch 3.2 menjadi patch yang benar-benar segar dan menakjubkan. Tidak seperti patch 3.0. Pada patch 3.2, kita akan kehadiran 3 champion, yaitu Nautilus, Pyke, dan Echo. Cukup mengejutkan tadinya, bukannya champion dari Noxus yang akan hadir di patch 3.2. Padahal Paman Alan bilang pada saat patch preview 3.1, kita akan kehadiran 3 champion dari 3 region. Yang pertama dari Zone, Bridgewater, dan Noxus. Later this year, we'll be revisiting some battle-scarred locations in Runeterra. Next up, we're heading to Zorn, Bilgewater, and Noxus. Walaupun begitu, gue tidak mempersalahkan Nautilus yang hadir, karena gue sendiri user support. Jadi, hadirnya 2 support di patch ini membuat gue merasa senang. Nautilus sendiri adalah champion support tank yang memiliki ketebalan layaknya Alistar dan hook serta root di dalam dirinya. Lalu ada Pyke. Pyke ini adalah champion support assassin. Karena dia assassin, maka dia akan lebih banyak bermain di sekitaran jungle dan sungai, serta melakukan KS atau kill secure. Mungkin kita lebih mendengarnya itu adalah kill steal, padahal bukan, itu adalah kill secure. Ini yang menjadi unik dari Pyke. Jika biasanya support melakukan KS tidak terlalu dianjurkan, maka Pyke sangat-sangat dianjurkan untuk diberikan KS. Karena Pyke memiliki pasif yang akan memberikan gold kepada temannya jika dia berhasil mendapatkan KS. Jadi jangan heran jika Pyke akan memiliki banyak kill. Namun Pyke sangatlah rentan, sehingga dengan mudah menjadi champion feeder jika pilot tersebut tidak mengerti cara bermain Pyke. Terakhir ada Echo, salah satu champion yang sangat dinantikan untuk rilis di Wild Rift. Echo ini sering dimainkan di mid atau jungler. Dia memiliki kemampuan yang akan memberikan slow, stun, serta true damage yang berbahaya. Echo sering dibilang adalah champion yang sulit karena gaya permainannya yang high risk, high return, serta posisi sangat menentukan. Tidak asal masuk saja. Oke, berlanjut ke Elemental Rift. Elemental Rift dikatakan akan terbagi dalam 2 sesi atau 2 bagian, di mana satu bagian ini dibuat dengan waktu muncul dragon lebih lama, tapi satu elemen. Sedangkan bagian keduanya atau sesi berikutnya akan lebih cepat dengan elemental yang lebih sedikit. Semua ini dilakukan untuk mencari jalan terbaik dan pas agar Elder Dragon dapat muncul, karena Elder sangatlah lama muncul dalam permainan. Ya, pernah gue mencoba untuk bermain Elemental Rift dan harus menghabiskan waktu sekitar 25 menit lebih hanya untuk menunggu Elder datang, karena kami ingin semua melihat efek dari Elder itu seperti apa execute-nya. Menurut gue pribadi hal itu justru bagus ya, karena Elder sendiri merupakan senjata terakhir bagi kedua tim selain Baron untuk mengakhiri permainan yang lama dan sengit. Sehingga jika waktunya lama untuk munculnya Dragon, bagi gua pribadi kemunculan Elder yang lebih lama itu sebuah pilihan yang tepat. Oh ya, Elemental Rift akan diterapkan sepenuhnya pada patch 3.3 nanti. Mungkin sekitaran Juli atau Agustus. Hadirnya sistem yang sangat diinginkan oleh teman-teman Wild Rift termasuk gua, yaitu remake. Sebuah sistem hukuman bagi para pemain AFK dan juga solusi bagi mereka yang terkena orang-orang AFK. Jadi di menit awal, jika ada pemain AFK, maka pertandingan dibatalkan dan seolah tidak terjadi pertandingan sama sekali. Serta semua pemain tidak akan mendapatkan pengurangan, kecuali yang AFK tentunya, dia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Lalu jika AFK di tengah jalan atau di tengah permainan, bagaimana? Seperti di menit 13, maka tim kita yang kalah, di mana pemain AFK itu berada, akan mendapatkan pengurangan victory point atau VP yang lebih sedikit. Sedangkan bagi rank Emerald ke bawah akan mendapatkan poin perlindungan tambahan. Jadi
jika ada tim kalian atau pemain di tim kalian itu yang AFK, maka kalian akan mendapatkan pengurangan VP yang lebih sedikit. Sedangkan orang yang AFK akan mendapatkan pengurangan yang lebih banyak. Tapi cukup bingung karena di PC jika kita melakukan party atau pre-match dengan pemain yang AFK, maka kita akan mendapatkan pengurangan poin yang sama. Tapi ini tidak dijelaskan bahwa bagaimana hukuman bagi tim serta kita jika salah satu dari anggota party kita melakukan AFK. Mungkin akan dijelaskan di patch note nanti. Setelah sistem remake ini dihadirkan, kita tinggal berharap sistem behavior points serta sistem dodge untuk diterapkan ke Wild Rift segera tiba. Kemudian di patch 3.2, 8 rune dihadirkan, di mana pertama ada Lethal Tempo, sebuah rune yang memberikan attack speed serta damage tambahan jika stack dari rune ini ditumpuk. Kedua ada Kraken Slayer. Jika di PC ini adalah item, maka di Wild Rift Kraken Slayer menjadi sebuah rune yang akan memberikan bonus damage jika berhasil melakukan 3 hit. Jadi bayangkan setiap orang yang menggunakan rune ini akan memiliki pasif dari Champion Vayne. Kemudian yang ketiga ada rune Giant Slayer yang memberikan tambahan damage jika musuh memiliki bonus HP yang banyak. Sehingga jika musuh memiliki banyak champion tank dan bonus HP yang banyak, maka rune ini harus kalian gunakan agar champion tank itu mudah dikalahkan. Oke, keempat adalah rune Scorch, sebuah rune yang sangat cocok disematkan pada champion mage. Karena setiap ability pertama mengenai musuh, maka dia akan mendapatkan damage layaknya Ignite. Jadi bisa dibilang ini adalah adiknya Ignite, di mana akan memberikan mini burn. Kelima, rune Nullifying Orb, sebuah rune yang akan memberikan tambahan shield saat kalian diserang oleh musuh yang langsung mengurangi HP kalian secara signifikan. Keenam ada rune Ultimate Shield, sama dengan rune sebelumnya, hanya saja shield akan aktif jika kalian mengaktifkan ability ultimate kalian. Jadi rune ini akan cocok dengan champion seperti Rakan, Braum, Thresh, dan support lainnya yang bermain sebagai frontliner. Ketujuh adalah rune Nimbus Cloak, sebuah rune yang memberikan tambahan movement speed jika kita mengaktifkan summoner spell. Terakhir adalah rune Demolish, sebuah rune layaknya Hullbreaker atau adiknya Hullbreaker. Ya, sebuah rune yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan split push atau mereka yang sangat suka dengan gaya permainan penghancuran turret. Patut diperhatikan, rune ini akan aktif jika tanda yang berada di bawah turret sudah menghilang. Lalu dirilisnya sebuah control ward, sebuah ward yang bertujuan untuk mengetahui trap, ward, serta champion yang sangat suka menghilang seperti Evelynn, Rengar, dan lain sebagainya. Tapi perlu dicatat ya, bahwa ward atau control ward ini tidak akan langsung menghilang layaknya ward biasa yang kita gunakan. Jadi akan lebih bijak ditempatkan di dalam bush. Kemudian berlanjut ke Wild Pass yang menjadi milik Nasus di patch 3.2 nanti. Lalu sebuah event baru untuk Cosmic Blade Master Yi dan Cosmic Enchantress Lulu. Mereka bilang untuk mendapatkan skin ini adalah dengan mengumpulkan tiket, dan tiket ini akan didapatkan melalui misi. Namun jika kalian tidak ingin menunggu lama dalam mengumpulkan tiket, maka kalian bisa langsung melakukan pengundian dengan tiket kalian. Namun karena ini undian, maka keberuntungan sangat berperan penting. Cukup menarik bagaimana Riot akan membungkus event ini, yang nantinya bagaimana menjadi sebuah sistem tiket, serta hadiah seperti apa yang akan diundi di dalam tiket ini. Gua berharap hal ini tidak menjadi sebuah awal dari gacha yang tidak masuk akal, di mana gacha bisa menghabiskan banyak uang setara dengan harga satu unit sepeda motor atau uang bayaran kuliah. Oke, lanjut ke e-sportnya Wild Rift. Wild Rift Icons atau World-nya versi Wild Rift ini akan dilaksanakan di Madrid, Spanyol. Dan gue berharap pemenang nantinya dari kompetisi global ini akan mendapatkan hadiah
skin, seperti di LoL PC, di mana 5 orang dalam tim mendapatkan skin pilihan mereka, dengan tanda tangan mereka tentunya. Oke, sekian video kali ini. Itu tadi pendapat gua soal patch 3.2 yang menurut gua sangat keren dan juga menakjubkan tentunya, apalagi ada champion baru, rune baru, skin baru, dan juga sistem baru. Oke, silakan nikmati skin preview ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. By the way, Ashe sama Morgana wangi ya.